Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para penuntut ilmu, pembelajar tajwid, pembelajar tahsinul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini insyaallah materi kita adalah menyangkut tentang pelajaran hukum qalqalah, ya. Nah, mungkin masih banyak di antara kita yang baru-baru belajar Al-Quran masih salah dalam membaca huruf qalqalah, ya. Banyak yang mungkin yang bukan huruf qalqalah ya, dijadikan sebagai huruf qalqalah seperti huruf dhad, ya. Banyak yang masih salah di saat kita dengar bacaan-bacaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengikuti tahsin, ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang hukum qalqalah. Ya. Baik, langsung saja kita bahas. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja. Hukum qalqalah yaitu bacaan yang mantul, ya. Saat kita membacanya misalnya bad, ya, yang mantul seperti itu. Qalqalah itu terbagi kepada 4 bagian, ya. Qalqalah itu terbagi 4. Nah, itu diingat dulu. Yang pertama, qalqalah itu terbagi kepada 4. Hukum qalqalah itu ada 4. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Sughra itu qalqalah kecil. Yang kedua qalqalah kubra, itu qalqalah yang besar. Yang ketiga qalqalah mutawassit, itu qalqalah yang pertengahan, ya. Yang keempat itu qalqalah akbar, itu qalqalah yang paling besar lah istilahnya. Nah, itu 4 pembagian qalqalah. Nah, yang kedua, huruf qalqalah itu ada 5, ya. Huruf qalqalah ada 5. Diingat, ya, huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama qaf, yang kedua ta, yang ketiga ba, yang keempat jim, yang kelima dal, ya. Huruf qalqalah itu ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, diingat. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, cuman itu huruf qalqalah. Jadi di saat bertemu huruf tersebutlah yang bacaannya mantul. Selain daripada qaf, ta, ba, jim, dal, itu seperti dhad, itu tidak mantul, ya, bacaannya. Baik, langsung saja kita terjemah satu persatu, ya. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Makna qalqalah sughra ini adalah qalqalah yang kecil, ya. Saat ba mati, saat jim mati, saat dal mati, saat ta mati, di saat qaf mati. Ya, contohnya misalnya ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ruziqna, ya, dia mati qaf tersebut di tengah di tengah lafaz pembacaan. Qalqalah sughra terjadi apabila huruf qalqalah bertanda mati asli, ya, berada di tengah ayat, dibacanya wasal padanya, ya. Jadi huruf qalqalah yang mati di tengah ayat dan memang dia mati asli karena sukun, bukan kita matikan, ya, bukan kita wakaf matinya. Jadi itu terjadi qalqalah sughra namanya. Contohnya seperti ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Nah, itu qalqalah sughra. Contoh lagi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, contoh selain itu lagi, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Nah, contoh yang keempat, الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Nah, jadi semua contoh ini huruf yang mati tersebut adalah huruf qaf, ta, ba, jim, dal
dan matinya memang mati dasar, yaitu mati sendiri. Itu dinamakan dengan qalqalah sughra, bertemu huruf yang mati tersebut di tengah ayat ya, dan kita baca secara wasal, sambung. Itu yang pertama ya. Yang kedua, qalqalah kubra. Nah, kita masuki yang kedua. Qalqalah kubra tersebut adalah qalqalah yang hurufnya hidup akan tetapi kita matikan. Ya, hurufnya hidup akan tetapi kita matikan, yaitu dalam arti kata kita wakaf pada huruf tersebut. Ya, qalqalah kubra terjadi apabila huruf-huruf qalqalah berbaris hidup dimatikan karena memberhentikan bacaan padanya. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, contoh Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, sebenarnya dal tersebut ahadun ya. Nah, kalau kita sambung Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, karena baris sukun tersebut apabila kita sambung maka kita baca seperti huruf nun ya. Kita baca huruf nun. Yang pertama, yang kedua, contoh yang kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Khalaq tersebut, qaf tersebut berbaris khalaqa ya. Kalau kita sambung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Nah, kan? Kalau kita sambung. Contoh yang selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, yang ketiga ya. Idza waqab wa min idza waqab. Ya, dasarnya waqaba. Ya. Yang keempat, was-samaa'i dzatil buruj. Nah, dasarnya buruji. Ya, tapi kita wakaf yaitu menjadi qalqalah kubra. Ya, yang kelima contohnya qa'iman bil qist. Qa'iman bil qist. Bil qist. Jadi ta tersebut bil qisti dasarnya ya. Jadi sudah kita wakaf, jadi kita baca dengan qalqalah kubra. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu qalqalah akbar ya. Yang ketiga qalqalah akbar. Qalqalah akbar tersebut, qalqalah akbar terjadi apabila huruf-huruf qalqalah berbaris hidup dan bertasydid ya, dan bersabdu ya, dimatikan karena memberhentikan bacaan padanya. Qalqalah akbar ini qalqalah yang paling utama lah istilahnya, qalqalah yang paling besar. Dia juga sama dengan qalqalah kubra sebenarnya, akan tetapi bedanya huruf yang kita berhenti tersebut adalah bertasydid. Nah, ini ada contohnya, kita lihat. Nah, adalah bertasydid ya. Nah, contohnya linnasi wal hajj. Nah, jadi qalqalah akbar. Nah, seperti tabbat yada abi lahab wa tab. Enggak boleh watab, enggak boleh, tapi watab. Nah, ada tekanan yaitu bunyi tasydidnya ya. Contoh yang lain, an-nabiyyina bighairil haqq. Bighairil haqq. Nah, jadi ada tasydidnya. Ini qalqalah akbar ya. Yang ketiga itu qalqalah akbar ya, kita wakaf. Nah, di saat kita wakaf hurufnya hidup akan tetapi huruf tersebut bertasydid. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat yaitu qalqalah mutawasit. Qalqalah mutawasithah, qalqalah pertengahan ya. Qalqalah mutawasithah definisinya, qalqalah mutawasithah terjadi apabila memberhentikan bacaan pada qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra akan tetapi kita berhentikan. Nah, kita berhenti bacaannya. Nah, sehingga menjadi qalqalah mutawasithah. Qalqalah mutawasithah memberhentikan bacaan pada huruf qalqalah bertanda mati. Ya, qalqalah sughra
sebab dibaca wasal. Berarti perbedaannya kalau kita baca wasal menjadi qalqalah sughra. Kalau kita berhentikan menjadi qalqalah mutawassithah. Jadi tergantung siapa yang membacanya gitu ya. Qalqalah mutawassithah dalam penulisan resim Utsmani, ya resam Utsmani, huruf qalqalah ini ba mati bertemu huruf ba. Tidak diletakkan tanda mati sebab menunjukkan hukum idgham mutamassilain. Bila diwasalkan pada huruf ba basmalah. Contoh misalnya wa ila rabbika farghab bismillah. Itu tidak terjadi ya. Misalnya kita baca wa ila rabbika farghab bismillah. Itu tidak kita baca farghab bis. Tidak akan, tetapi langsung karena idgham mutamassilain. Surah Al-Insyirah qalqalah mutawassithah, huruf qalqalah bertanda mati diwakafkan. Contoh misalnya inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab. Itu terjadi qalqalah mutawassithah. Jadi ada 4 qalqalah. Itu yang pertama qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar, dan qalqalah mutawassithah. Jadi ini harus mengerti makna qalqalah tersebut, kita baca dengan sedikit mantul. Misalnya babi bu bab bab. Jim jaji ju baj. Ada lafaz jednya. Yang dal dadi du bad. ti tu bato. Ya, ada lafaz to-nya itu membuktikan itu qalqalah. qi qu baqo. Sedangkan dad itu tidak. Dadi du bad. Tidak ada dadi du bad. Itu salah. Bacaan kalau bad itu salah. Karena dad tersebut bukanlah huruf qalqalah. Begitu juga dengan zal. Zaidhu bad. Tidak bad. Itu kebanyakan yang salah kita saat membaca Al-Quran. Baik, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Itu hukum qalqalah. Ya, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat.